Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi hukum 2 termodinamika. Pasti teman-teman sudah tahu kan ya, bahwa energi kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, proses tersebut dapat kita pelajari dalam termodinamika. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi kita. Pengertian dari hukum 2 termodinamika adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikan arahnya. Sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Yang pertama ada formulasi Kevin Planck. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang dapat bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Kan bahwa memang tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari lautan, sehingga lebih baik menggunakan energi tersebut untuk menjalankan generator listrik tanpa menimbulkan efek lebih lanjut, misalnya pemanasan atmosfer. Formulasi yang kedua ada formulasi Clausius. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Artinya, seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber dingin atau memiliki suhu rendah dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas atau memiliki suhu tinggi tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Carnot. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Berikut adalah contoh gambar dari siklus Carnot. Carnot memiliki 4 proses. Yang pertama, pemuaian secara isotermik yaitu A ke B. Yang kedua, pemuaian secara adiabatik yaitu B ke C. Yang ketiga ada pemampatan secara isotermik yaitu C ke D. Dan yang keempat ada pemampatan secara adiabatik yaitu D ke A. Siklus A ke B, gas menyerap kalor T pada temperatur Tt. Suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas, sehingga disebut proses isotermik. Gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap. Oleh karena energi dalam tetap, maka usaha yang dilakukan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Siklus B ke C, beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadi pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin TR. Siklus C ke D, gas mengalami penyusutan secara isotermik dengan membuang kalor Qr pada reservoir dingin pada temperatur 227 derajat Celcius sehingga usahanya negatif. Lalu yang terakhir, siklus D ke A, beban pengisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Terjadi penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas. Energi dalam gas kembali seperti pada awal siklus. Lalu selanjutnya ini adalah mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot memiliki rumus yang tertera sebagai berikut. Keterangannya yaitu eta efisien mesin, W usaha yang dilakukan, Qr adalah kalor yang dibuang pada reservoir rendah, Q adalah kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Mesin kalor Carnot. Karakteristik mesin kalor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin eta, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara matematis ditulis sebagai W sama dengan Q T min Qr. W sama dengan usaha yang dilakukan, Qr sama dengan kalor yang dibuang pada reservoir rendah, Q sama dengan kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Mesin kalor Carnot berdasarkan hukum 1 termodinamika berlaku
HR per HT sama dengan TR per TT. Contoh dari mesin pendingin Carnot antara lain mesin pendingin ruangan dan lemari es. Usaha pada mesin pendingin Carnot dapat dituliskan W sama dengan Q1 min Q2. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan, Q1 kalor yang diserap pada reservoir tinggi, Q2 kalor yang dibuang pada reservoir rendah. Mesin pemanas Carnot. Karakteristik mesin pemanas dinyatakan dengan koefisien kerja yang disemburkan dan Kp dituliskan dengan itu sebagai berikut: N sebagai efisiensi mesin, Kp koefisien kerja, Tr temperatur pada reservoir rendah, Tt temperatur pada reservoir tinggi, Hr kalor yang dibuang pada reservoir rendah, Ht kalor yang diserap pada reservoir tinggi. Macam-macam hukum 2 termodinamika. Yang pertama, hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor berbunyi kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum 2 termodinamika tentang entropi berbunyi dalam sebuah sistem tertutup setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibel dan proses reversibel. Entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Entropi merupakan suatu fungsi keadaan dari sistem. Jadi, perubahan entropi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh sistem untuk mencapai keadaan akhir. Semakin tinggi entropi suatu sistem, menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Apabila sejumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah delta L sama dengan Q per T. Keterangan delta L sama dengan perubahan entropi, Q sama dengan kalor, T sama dengan suhu. Entropi pada proses temperatur konstan, delta S sama dengan S2 min S1 sama dengan Q per T. Keterangan delta S perubahan entropi, S1 entropi mula-mula, S2 entropi akhir. Entropi pada proses temperatur berubah, delta S sama dengan mc ln buka kurung T2 per T1 tutup kurung. Keterangan delta S perubahan entropi, C sama dengan kalor jenis, M sama dengan massa, T1 sama dengan suhu mula-mula, T2 sama dengan suhu akhir. Aplikasi hukum 2 termodinamika. 1. Mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan salah satu aplikasi hukum 2 termodinamika seperti mesin pendingin ruangan AC dan lemari es. Kedua mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Kedua mesin pendingin tersebut mengalirkan kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Aplikasi hukum 2 termodinamika. 2. Mesin pemanas merupakan salah satu aplikasi hukum 2 termodinamika seperti mesin pemanas ruangan dan mesin pemasak nasi. Kedua mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya sama dengan mesin kalor. Kedua mesin pemanas tersebut mengalirkan kalor dari reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah dan menghasilkan usaha.